Kendedes adalah perempuan paling cantik pada zamannya. Bahkan dari penggambaran para sastrawan, bisa jadi Kendedes adalah wanita paling cantik yang pernah diciptakan Tuhan. Saking cantiknya, ia menjadi rebutan banyak pangeran bahkan raja-raja. Dalam narasi lain bahkan diungkapkan secara hiperbolis. Kendedeslah satu-satunya wanita yang mengakibatkan banyak darah tertumpah. Pengawal Akubu Tunggul Ametung yang bernama Ken Arok bertugas mengawal nyonya Akubu yang bernama Kendedes. Di tengah perjalanannya, Kendedes memerintahkan berhenti dan membiarkannya turun dari kereta tandu. Dari sinilah sejarah raja-raja Jawa yang masyhur dimulai. Tunggul Ametung merenggut paksa Kendedes. Akubu Tumapel adalah daerah di bawah kerajaan Kediri. Ketika itu diperintah Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 yang kemudian merenggut Kendedes tidak dengan cinta. Selaku Akubu atau kepala daerah Tumapel, Tunggul Ametung mendengar ihwal kecantikan Kendedes, putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Mahayana. Demi mengetahui bagaimana bisa begitu banyak pria darah biru dan pria kebanyakan tergila-gila kepada Kendedes, Tunggul Ametung segera menyambangi kediaman Empu Purwa, bermaksud hendak menyunting Kendedes. Apa hendak dikata, setibanya di Padepokan, Empu Purwa tidak berada di rumah. Ketika itulah Tunggul Ametung melihat gadis yang kecantikannya begitu sempurna. Dialah Kendedes. Tunggul Ametung pun langsung meminang Kendedes menjadi istrinya. Tentu saja Kendedes tidak serta-merta menjawab iya, tetapi juga tidak berani berkata tidak kepada Akubu Tumapel. Ia hanya meminta sang Akubu menunggu kepulangan Kanjeng Rama Empu Purwa. Tunggul Ametung dengan kekuasaannya memaksa Kendedes ikut serta ke Tumapel tanpa menggubris permintaan Kendedes. Betapa kaget dan murka Empu Purwa ketika pulang dan mendapati putrinya dibawa paksa oleh Tunggul Ametung. Hingga keluar kutukan, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga dengan orang-orang Panawijeng, keringkanlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya." Awal mula Ken Arok jatuh hati. Diceritakan bahwa walaupun dengan paksa, akhirnya Tunggul Ametung dan Kendedes menikah. Suatu hari Tunggul Ametung dan Kendedes berjalan-jalan di sebuah kawasan yang disebut Hutan Baboji. Sebagai pengawal, Ken Arok menyertai rombongan dengan setia, termasuk ketika Kendedes meminta untuk berhenti dan turun dari kereta. Saat itulah langkah kakinya telah menyibakkan kain yang membalut tubuhnya. Ken Arok ada tepat di depannya, sehingga ia bisa melihat aurat Kendedes yang bersinar. Dalam Pararaton tertulis, "Tengkis Wetisira, tengkap tekang rahasia nica, nener katon ngurup denira Ken Arok," yang berarti tersingkapnya betisnya yang terbuka sampai rahasianya, lalu terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok terkesiap. Seketika itu, bayangan tentang vagina yang bersinar tidak beranjak dari benaknya. Bukan birahi yang membuatnya tak henti membayangkan, tetapi sesuatu yang bersifat misterius. Karenanya, ia segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Pandita Lohgawe, guru spiritual sekaligus orang yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Lohgawe menjelaskan, jika seorang laki-laki memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti itu, maka dia akan menjadi maharaja. Mendengar hal itu, Ken Arok termenung, hatinya berkecamuk. Ken Arok pun memantapkan hati untuk bisa menikahi Kendedes. Ia pun mengatur siasat. Keris Empu Gandring. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring, disanggupi dalam waktu 12 bulan. Tetapi baru 7 bulan Ken Arok sudah tidak sabar. Ia meminta paksa keris itu. Bahkan kemudian Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri. Menjelang ajal, Empu Gandring pun mengutuk bahwa keris itu akan mengakibatkan kematian 7 orang raja, termasuk Ken Arok yang ketika itu bahkan masih berstatus pengawal. Sesampainya di Tumapel, Ken Arok memberikan keris itu kepada rekan pengawal lain bernama Kebo Ijo yang terkenal ceroboh, congak, dan gemar mabuk-mabukan. Dalam waktu singkat, seluruh Tumapel sudah tahu ihwal keris baru Kebo Ijo. Ken Arok lalu mencuri keris itu dari Kebo Ijo saat Kebo Ijo mabuk. Dengan keris itu pula, ia menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan menikamkan keris ke Tunggul Ametung hingga tewas. Dikisahkan, Kendedes mengetahui peristiwa itu, tetapi tidak menampakkan reaksi keberatan. Dalam banyak versi disebutkan, Kendedes memang sudah menaruh hati kepada Ken Arok. Alasan lain,
Ken Dedes dinikahi Tunggul Ametung secara paksa. Kebo Ijo jadi kembang hitam. Kematian Tunggul Ametung membuat Tumapel geger. Kegegeran yang seperti sudah diskenariokan Ken Arok berujung pada tuduhan pembunuhan oleh Kebo Ijo, sang pemilik keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Akhirnya Kebo Ijo pun dihukum mati. Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu Tumapel, sekaligus memperistri Ken Dedes yang saat itu tengah mengandung janin yang kelak lahir dengan nama Anusapati. Jika kisah dipercepat ke depan, Anusapati akhirnya tahu bahwa ia bukan anak kandung Ken Arok. Ia tahu juga bahwa ayahnya, Tunggul Ametung, meninggal dibunuh oleh Ken Arok. Maka Anusapati pun kemudian membunuh Ken Arok. Begitulah kejadian bunuh-membunuh terjadi, seperti kutukan Empu Gandring. Rahim yang melahirkan raja-raja. Dari rahim Ken Dedes lahir raja-raja. Sebab setelah Ken Arok memberontak terhadap kerajaan Kadiri dan memenangkan peperangan, maka Tumapel berdiri sebagai kerajaan bernama Singasari. Dari Singasari nanti menurunkan Majapahit dengan raja-raja besarnya. Ken Dedes sebagai Sri Nareswari dapat disamakan dengan Mahamaya, ibunda Pangeran Siddhartha dari Kapilawastu. Dari rahimnya lah lahir tokoh besar yang dikenal oleh manusia seluruh dunia, Siddhartha Gautama, yang dimetaforakan sebagai Maya Dewi. Ia adalah ikon dari seorang Dewi sempurna yang melahirkan tokoh agung pembawa ajaran Buddha yang ditulis Agus Arismunandar dalam menafsirkan ulang riwayat Ken Arok dan Ken Dedes dalam kitab Pararaton. Ken Dedes adalah figur wanita Jawa kuno, kuat dalam adat, taat pada keimanannya, serta lemah lembut budi pekerti dan perilakunya. Ia sangat patuh dalam keluarga, sangat tahu diri serta menundukkan dirinya sebagai sosok wanita Jawa paripurna. Pesona gestur yang memukau dengan mata teduh namun berwibawa. Tak ada dan tidak bisa digambarkan atau disamakan dengan artis secantik apapun. Sebab dalam diri Ken Dedes telah diberikan cahaya sebagai sosok ibu yang melahirkan para raja-raja. Itu dia kisah tentang Ken Dedes. Menurut Sobat CS gimana nih? Percaya nggak ada perempuan secantik Ken Dedes yang itunya bisa bersinar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Sejarah biar kalian lebih tahu tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!